Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mewawancarai eh, Bapak Eko, ya, Nggih, Eko. yang pada saat ini profesinya adalah sebagai ahli dalam pembuatan jamur. Nggih. Kita tanya-tanya beberapa hal seputar tentang jamur, ya, atau budidaya jamur, ya, untuk keperluan uh, penambahan wawasan saja ya Pak Eka, ya, Iya, tentang penambah budidaya wawasan. jamur. Nggih. Pak Eka sudah berapa lama terjun dalam dunia perjamuran Pak Eka? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun sangat lama sekali ya Pak Eka ya. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya, kenapa kok memilih jamur sebagai usaha yang ditekuni? Karena jamur itu sangat langka dan sulit untuk dibudidaya. Jadi saya itu merasa tertarik bagaimana rumitnya tentang soal jamur. Tantangan ya. Tantangan, ya, iya. tantangan. Tantangan. Sebelumnya Bapak Eko sebelum jamur terjun di bidang apa ya? Jual LPG. Oh, jual LPG. Jadi lebih memilih meninggalkan LPG dan ganti ke jamur ya Pak Iya, Eko? karena tantangan tadi. Oh, karena jadi Pak Eko ini suka tantangan berarti ya. Terus, awal mula ini Pak Eko ini kalau dalam terjun dunia jamur belajarnya itu otodidak atau belajar ikut pelatihan seperti itu? Kebetulan ada kakak di Magetan, terus akhirnya dipelajari. Oh. Iya. Jadi yang mengajari budidaya jamur itu kakaknya di Kakak, Magetan, ya. kakak. Menurut Pak Eko ini bagaimana Pak Eko? Apakah usaha jamur ini masih memiliki prospek yang bagus ya di masyarakat? Karena pada akhir-akhir ini banyak Pak Eko ya seorang budidaya jamur di masyarakat. Banyak sekali, bahkan booming lah istilahnya. Apakah masih prospeknya di masyarakat itu masih bagus Pak Eko budidaya jamur ini? Sangat masih bagus. Kebetulan teman-teman di pasar Bobo itu juga mengalami kekurangan pasokan. Terus pasar Longa dari komentar teman juga Kekurangan stok ya Pak Eko? kurang stok. Lah kok bisa kekurangan stok itu apa namanya? Itu berarti yang produksi jamur itu kurang sebetulnya. Sudah banyak tapi masih kurang karena permintaannya dari konsumen itu banyak. Jadi permintaannya di Trenggalek ini masih Iya. luas ya, masih banyak maksudnya. Jadi masih bagus prospeknya. Sudah 7 tahun ya Pak Eko ya. Iya, 7 tahun. Sampai saat ini apa Pak Eko kendalanya yang paling terberat menjadi seorang pengusaha jamur itu? Permasalahan yang paling berat. Permasalahan untuk sekarang musim atau panas global itu. Jadi pembudidaya jamur itu sangat sulit untuk merawat. Oh, Perawatan. Akhirnya jamur itu tidak mudah tukul. Tidak mudah tumbuh maksudnya Pak Eko. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada ya Pak Eko efek atau pengaruhnya dari cuaca Iya, ada. ada. Jadi yang dibutuhkan jamur itu cuaca yang seperti apa Pak? Cuacanya sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius kelembapan. Oh, kelembapannya itu yang ideal maksudnya? Ideal, ya ideal. Jadi kalau terlalu panas juga mempengaruhi pertumbuhan. Terlalu suhunya terlalu rendah juga mempengaruhi pertumbuhan. Iya. Kalau panas itu biasanya dampak dari muka backlog itu bantat atau keras, jadi backlog itu sulit untuk tumbuh. Sedangkan kalau kelembapan tinggi akan mengundang mimik lah cara basa Jawa nih. Bahasane kutu jamur ya, kutu jamur. Serangga. Akhirnya berkembang biak di media backlog, akhirnya backlog tidak bisa tumbuh. Jadi penyebab
apa namanya gagal yang dialami oleh petani, gagal panen itu juga termasuk suhu juga. Suhu juga, hama juga yang berpengaruh. Lalu bagaimana Pak Eko ini mensiasati agar suhunya jamur itu tetap stabil gitu ya? Untuk mensiasati sementara secara organik hanya penyiraman air saja. Apabila terjadi bantat cara basa Jawa ini itu sering disiram. Dan apabila suhu turunnya rendah dan mengundang kutu, maka juga disemprot dengan air sampai bersih muka baklok itu. Dalam penyemprotan itu satu hari berapa kali Pak? Normalnya 4 kali. Oh, 4 pagi, kali. Ya, berarti pagi jam jam berapa? jam 8, Jam jam 8, 10, jam 10, 3 jam sampai 3. mau maghrib menjelang Oh. maghrib. Gitu ya, oke. Itu ya backlog ya. Seperti ini ya Pak. Ini contoh saja Pak Eko ya itu ya. Ini ada contoh backlog Sing yang, elek to. yang ini yang kudu gagal ya Pak. Yang gagal itu. Ini contoh backlognya yang jadi media jamur ya ini bisa. Jadi kalau ini pembuatan media ini terdiri dari apa saja ini Pak? Oh, komposisinya. Komposisinya. Komposisinya 100 kilo grajen. Untuk ukuran ini ya Pak, Satu backlognya belum sempat dianu, tapi dalam kapasitas kilo saja. Oh, kapasitas kilo ya, Ya, lebih mudah kapasitas ini. kilo. Jadi kapasitas kilo maksudnya 1 kilo grajen. Bandingan Bukan 100 kilo grajen. 100 kilo grajen. Itu 15 kilo katul. 15 kilo katul. Terus gamping 2 kilo. Gamping 2 kilo. 3 itu Pak. Ya, terus diaduk. Oh, dari 3 itu diaduk dan menjadi media seperti ini. Ya, media seperti ini. Kasih air secukupnya. Apakah ada mungkin syarat-syaratnya agar atau mungkin ada tekniknya dalam mewadahi agar tidak menimbulkan apa namanya kadang ada permasalahan gitu. Kalau teknik untuk pembuatan backlog, adonan tadi diaduk sampai rata dan dikasih air secukupnya, mungkin sekitar 40% airnya. 40% Ya, air. kalau tanda fisik, apabila sudah tercampur semua adonan, dikepal itu tidak menyisakan air di telapak tangan. Oh, itu berarti tanda sah. Bagus, bagus media. Setelah itu baru kita himpun lagi atau kita kumpulkan lagi media itu dan kita tutup 1 hari. Biasanya itu dikompos. Dibiarkan atau dikompos, berarti dibiarkan media itu mengumpul dan ditutup rapat. Tujuannya untuk apa itu Pak? Menyatukan materi. Oh, menyatukan materi yang tadi ya. Materi bahan tadi agar menyatu, dan paling utama kalau teman-teman bicara itu air biar menyerap di media rumput atau grajen. Oh, biar menyatu diserap oleh biar menyatu sampai grajen. Jadi setelah media tadi dibiarkan, besoknya selama 1 hari, besoknya baru bisa diwadahi seperti ya, dicontong ini. Besok jamre ngelok. Oh, ngelok. Artinya backlog seperti ini. Setelah jadi seperti ini Pak Eko, Ya. maksudnya apa benar ya harus di stem bahasa jamur ya. Stem. Bahasa jamur stem. Stem itu maksudnya proses seperti apa Pak Eko? Stem itu tujuannya untuk melapukkan, paling utama itu melapukkan media. Oh, media ini harus lapuk. Harus dilapukkan, tapi dengan cara stem. Kalau di alam kan melalui cuaca pelapukan itu siang dan malam. Tapi untuk budaya jamur agar singkat di stem, agar dipercepat. Jadi kalau tidak lapuk tidak bisa tumbuh jamur. Ya. Jadi dilapukkan dahulu sekitar cara pelapukannya mungkin cara penyetemannya itu seperti
apa namanya, digodok gitu atau gimana? Iya, dikukus. Dikukus ya. Dikukus. Dikukus ya. Iya. Pengukusan. Nah, Butuh berapa lama itu, Pak? sekitar 6 jam. Oh, 6 jam ya. Pengukusan selama 6 jam. Setelah 6 jam selesai baru sudah lapuk, baru setelah itu diberikan pembibitan atau Iya. proses pembibitan. Proses pembibitan. Oh. Iya. Jadi untuk proses Menunggu- pembibitan sendiri bagaimana, Pak? menunggu dingin media tadi. Oh, menunggu dingin dulu. Iya. Kenapa kok harus menunggu dingin? Kalau tidak menunggu dingin yang terjadi biasanya apa, Pak? Biasanya terjadi apa ya, kelambatan untuk bibit itu tumbuh. Oh, Iya. Kalau sudah dingin maka banyak pengembunan di atas media tadi, terus dikasih bibit, maka bibit itu lekas dulu Lekas untuk dulu. merangsang. Merangsang. Iya, jadi langkahnya seperti itu ya. Iya. Setelah itu apa namanya, ditunggu dingin dulu. Setelah sudah dingin baru dikasih bibit. Kalau pengasihan bibitnya, pemberian bibitnya itu ya gimana, Pak? Itu teknik yang berbeda. Oh, teknik. Apa ada contoh bibit mungkin? Contohnya bibit ini bisa. Oh Bibit ya, yang ini. jadi. Ini bibit yang enggak jadi. Iya, Ini oh, itu yang sudah backlog jadi. yang baru di stem. Oh, jadi Steril. steril ya. Nah, Ini masih steril, sudah lapuk ya ini ya, sudah matang. Yang ini yang tidak jadi. Lagi diambilkan dulu bibitnya, nanti mungkin akan diberikan contoh untuk pembibitan sekaligus ya. Wah, oh, itu bibitnya apa? Bibitnya itu. ini bibit Oh, jamur. bibit jamurnya. Namanya F2. Oh, ini F2, Pak. Bibitnya jamur. Ini dari apa, Pak, Eka, bahannya ini? Medianya gabah. Oh, gabah. Oke. Medianya gabah. Jadi ini mau sekalian mencontohkan apa gimana ini? Iya. Oh, tapi ini untuk belum peragaan. belum dingin ini, Pak. Iya, tidak apa-apa, untuk peragaan saja. Oh, untuk peragaan saja. Oke, bagus ya. Ya, kita peragaan sama pembibitan ini. Ya. Oke. Pembibitan. Saya antar. Oh, iya sini lah, cek. Ini awalnya dibungkus agar uapan dari kukus tidak masuk, karena kadar air sudah disesuaikan waktu pengomposan. Kita orang. Iya. Oke, kita dekat ya. Iya. Waduh. Ini kalau saya menyetilkan tidak pakai alkohol, cuma dengan tisu saja. Oh, proses harus steril, Pak, ya. Harus gitu ya? steril semuanya. Oke, oh itu adalah pengambilan bibit ya. Pengambilan bibit dari botol. Kira-kira 1 sendok teh saja sudah cukup. Oke. Nah, Bibitnya dimasukkan. Cuman sedikit gitu ya, Pak? sedikit, Eka, ya? iya. Sedikit. Nah, Oke, tidak perlu banyak-banyak ya untuk bibitan, cuman sedikit saja. Setelah itu baru itu sudah cukup, Pak Eka ya. sudah cukup. Oh. Baru dikembalikan lagi untuk ditutup. Tujuannya agar hama tidak masuk dalam media. Oh. Jadi untuk apa, nah, kalau hama bisa masuk, bisa merusak media itu. Merusak media. Ya. Oke, merusak media. Karena media mengalami fermentasi, dan fermentasi itu mengundang hama untuk masuk dan berkembang biak. Oke. Iya, Itu sudah ya, Pak Eka ya. iya sudah. Oke, itu sudah tadi ya cara pembibitan jamur ya, sudah jadi. Jadi jamur setelah ini sudah bisa untuk di apa namanya, ditunggu. Ya, ditunggu. Selama kurang lebih 40 hari paling lama, paling cepat 27 hari. Wah, paling lama 40 hari, paling cepat 27 hari ya. Mungkin untuk video yang pertama kita sampai sini dulu, Pak Eka ya. Oh iya, Ya, itu tadi adalah
tutorial atau cara bagaimana pembibitan jamur. Nanti akan kita sambung lagi video berikutnya, yaitu untuk bagaimana cara enaknya apa Eko, pembuatan bibit atau apa, pembuatan bibit. Iya, pembuatan bibit Bisa. iya. Nanti sampai bagaimana penjualan juga ya, penjualan Bisa. jamur tiram di pasar ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk saat ini. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih, ya. telah menyaksikan